Kakek. Kakek. Tinggu. Aku udah bawa balik orang yang kau sebut tuh. Kakek. Kakek. Ayah, Ada apa denganmu? ada apa denganmu? Cepat pergi undang tabib sakti, Liu. Ayah, tabib sakti. Do mengikuti alam-alam semesta terbatas. Hancurkan. Bagaimana perasaanmu, ayah? Terima kasih Tabib Sakti Liu. Bukan orang tua ini yang menyelamatkanmu. Itu adalah pemuda ini. Lin Fan. Sudah aku bilang. Aku tidak salah menilaimu. Tinggu Patula. Esok korang dua orang pergi urus Aktamika. Kakek. Lin Fan. Jap lagi kau boleh ambil barang kau. Dan memindahkannya ke kamar Kinggu. Baik, kakek. Mengapa Anda melepas pakaian Anda begitu cepat? Istri, sudah sangat larut. Waktunya tidur. Dasar mesum. Siapa yang mau tidur denganmu? Keluar dari sini sekarang juga. Kakek tidak sehat. Aku juga bisa tidur dengannya. Jika kakak tahu bahwa saya mengusirnya, dia pasti akan marah padaku. Hei, Anda bisa tidur di sini malam ini. Tidak. Saya menyuruhmu untuk tidur di lantai. Dasar mesum tidak tahu malu. Lin Fan. Meskipun kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, jangan punya pikiran macam-macam lagi. Dan jangan pikir bukan-bukan pasal aku. Nanti, cari kesempatan untuk memberitahu kakek bahwa kita akan bercerai. Oh ya, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Anda tidak perlu melaporkan apapun kepada saya, termasuk urusan Anda dengan wanita lain. The film was translated and Siolin. narrated by M Media. Kemarilah sebentar. Segera, kakek. Kenapa aku terjebak dengan perempuan jahat ini? Kakek. Penataan ruangan ini. Apakah dirancang khusus oleh seseorang? Tentu saja. Bodohmu. Dia adalah Master Feng Shui terkenal di ibu kota. Desain kamar ini. Dia sendiri yang mengaturnya untukku. Aku bahkan berencana untuk memintanya. Melihat pernikahanmu dan Kinggu. Kakek. Tolong jangan datang ke ruangan ini lagi, kakek. Tubuhmu lemah. Ini terkait dengan penataan ruangan ini. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Lihat. Kakek. Ada orang dah pasang formasi pinjam tuah kat sini. Ketika keberuntunganmu sepenuhnya dipinjam, hidupmu akan berakhir. Ini. Apakah benar ada hal seperti itu? Jangan khawatir. Ikan besar itu akan segera memakan umpan. Ayah, Tuan Li ini terlalu sombong. Kami sudah menunggu setengah hari. Diam. Perayaan ulang tahun ke-30 grup show kami. Jika kita bisa mengundang Patriark Lei untuk hadir, kau tahu apa artinya itu? Kita akan menjadi klan terkemuka di Jiangshan. Itu akan terlalu lama. Nona muda, apakah Patriark Lei sudah setuju untuk menemui kita? Patriark Lei berkata, keluarga Lei bukan sembarang keluarga yang menghadiri setiap perayaan. Bajingan, ulangi lagi. Jangan lupa ini adalah wilayah Patriark Lei. Ayah, ini orang yang mengutukku. Bukan budak yang nak makan kasut aku nikah. Aku akan melepasnya untukmu sekarang juga. Kau masih berani sombong. Cukup.
Ini adalah wilayah Patriark Lei. Jangan membuat masalah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak aku akan mematahkan lenganmu. Untuk apa ini? Personel yang tidak terlibat segera pergi. Berikan liontin giok ini kepada Li Tianjiu dan juga sampaikan pesan. Ketika matahari terbit setetes minyak, pegang cemeti emas tunggang lembu songsang. Li Tianjiu. Sekta Tianya, pelindung petir surgawi. Li Tianjiu menyapa Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Tuan Muda, mengapa kau datang? Apakah kamu tahu Hu Shichan? Rushi-chan. Pengkhianat sekta Tianya, 5 tahun lepas. Aku bermaksud membersihkan sekta, tapi tanpa diduga ada seorang ahlen di belakangnya. Dia bukan saja kalahkan semua orang kami yang dihantar. Dia bahkan melempatkan mereka di depan pintu kami. Sangat sombong. Dia juga menyatakan bahwa ia akan membanjiri sekta Tianya dengan darah. Tuan Muda, kau harus membalaskan dendam kami. Kali ini guru mengirimku turun gunung, tepatnya untuk menata ulang sekte Tianyan. Hu Shichan ini. Aku akan mulai dengannya. Tuan Muda, 3 hari dari sekarang akan menjadi ulang tahun ke-66 Hu Shichan. Kenapa tak tukar hari lahir dia jadi hari mati dia? Kamu pergi atur. Aku akan ambil tanggung jawab bersihkan sekta nih. Ya, ngomong-ngomong Tuan Muda, aku akan ambil tanggung jawab bersihkan sekta nih. Di ruang pribadi Agung Menara Juxian, nak sambut kau dan hilangkan debu perjalanan kau. Baiklah. Tinggu, kamu tidak perlu bekerja sore ini. Lin Fen baru saja tiba di Jiangcheng. Ajak dia berkeliling untuk bersenang-senang. Oh ya. Ajak dia ke mall. Dan belikan dia beberapa pakaian baru. Baik kakak. Terima kasih istri dulu. Tidak perlu sungkan antara suami dan istri. Anda setujukan suamiku? Sudah cukup memeluknya. Ini. Aku masih ada kontrak kena bincang malam nih. Urus sendiri. Berani merungut kau kena tahu apa jadi. Saya pergi. Tuan Muda Xiao, mula-mula aku nak bawa kau ke bilik VIP Agung. Tapi aku dengar Patriark Li ada tetamu penting. Bukan apa-apa. Ayo minum-minum denganku. Tuan Muda Xiao, tolong jaga harga diri Anda. Lepaskan saya. Saya sudah menikah. Apel. Siapa yang berani mencuri wanitaku? Aku akan membunuhnya. Benar, King Guo. Semua orang di internet sekarang mengatakan, mencari pria bukan untuk pengentasan kemiskinan. Permisi. Saya mau ke toilet. Anda mengikuti saya. Aku The tidak. film was translated Kebetulan temanku and mengundangku makan narrated malam. by M Media. Kau lagi, Bocan. Jika kau tidak mengikuti, apa kau benar-benar berpikir bisa masuk hotel ini? Terlalu malas untuk berurusan denganmu. Istri, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak mengikutimu. Aku benar-benar datang ke sini untuk makan. Kau budak yang nak curi awek aku tuh. Bosan hidup. Jiakia. Sungguh pemandangan yang meriah. Bukankah ini wanita tercantik di Jiangcheng? Ayo minum bersamaku. Lepaskan istriku. Kau siapa, bocah? Mencoba merebut wanitaku. Kau mencari mati. Bocah, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa makna kekuatan dan pengaruh sejati. Selama aku ingin bermain, tidak ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Kamu mencari mati. Ini adalah Tuan Muda Grup Jia. Kau tamat. Tanganku. Aku masih suka caramu yang begitu keras kepala barusan.
Kau berani memukulku. Nanti kalau ayahku sampai sini, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Sudah tua tapi masih belum disapir. Halo ayah. Aku hampir dipukuli sampai mati di lobi. Cepat kemari. Kalau kau punya nyali jangan lari. Ayahku akan segera tiba. Jia Hontao. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah lihat. Ya, cepat balas dendam untukku. Dari mana datangnya bocah ini? Berani bertindak sembarangan di wilayahku. Kau bocah sudah bosan hidup ya? Kau gila. Ini adalah tuan muda grup Jia. Kau bahkan berani memukulnya. Lin Fan, Anda akan membuat saya celaka. Setelah menyinggung keluarga Jia, saya tidak meminta bantuan Anda. Tapi Anda juga tidak bisa terus membuat masalah untuk saya. Macam mana saya nak selesaikan ini sekarang? Maksudmu, aku harus diam saja melihatnya menyentuhmu. Ini tidak seperti saat Anda berada di gunung. Pengaruh mereka sangat luas. Bahkan dengan keluarga Shen sekarang, kita mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Cepat minta maaf. Tanpa keluarga Shen, kami tak bisa melindungi Anda. Keluarga Shen, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Hari ini jika kau berani menyentuh anakku, aku akan membuat kalian semua mati. Ini adalah wilayah Tuan Lei. Aku tidak percaya mereka berani bertindak di sini. Baiklah. Kalau kau punya nyali jangan pernah pergi. Anda gila. Cepat berlutut dan minta maaf. Pergi cepatlah. Jangan khawatir. Selama aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Lin Fan, sampai kapan Anda akan terus bersikap tangguh? Apakah hanya demi sedikit harga diri Anda yang menyedihkan itu? Dan kau masih mengaku sebagai suami King Guo. Beginikah caramu melindungi King Guo? Cepat berlutut pada anakku. Kalau tidak kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Berlututlah. Patriark Lei telah tiba. Siapa itu? Yang berani begitu sombong? Di wilayah keluarga Leiku. Patriark Lei. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Siapa Patriark Lei? Patriark Lei adalah langit Jiangchen. Orang biasa cuma mampu tengok dia dari bawah. Salam Patriark Lei. Cukup. Berlutut dan minta maaf. Kau pengemis bau. Kata-kata Patriark Lei. Tidak kau dengar. Maksudku. Kalian semua. Minta maaf padanya. Patriark Lei, apa maksudmu dengan ini? Jangan suruh aku ulang kali yang ketiga. Jika aku bicara lagi, aku tidak akan keberatan membiarkan kakimu sedikit menderita untuk memberimu pelajaran. Patriark Lei. Tindakanmu sedikit terlalu tidak hormat terhadap keluarga Jiaku, bukan? Keluarga Jia. Di depanku. Kau bahkan tidak pantas membawakan The film sepatuku. was translated and Ketika ayahmu narrated by berbicara M padaku, Media. dia harus hormat. Aku. Kau. Diam. Ayah. Kalian semua punya 5 detik. Patriark Lei, mohon berbelas kasihan. Kau bajingan, cepat berlutut di hadapan Patriark Lei. Kenapa? 5. 4. Waktu habis. Tunggu. Aku akan berlutut. Aku salah. Mohon maafkan aku. Melihat betapa patuhnya kamu. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Patriark Lei, bisakah kami pergi sekarang? Pergi. Terima kasih Patriark Lei. Terima kasih Patriark Lei. Ayo pergi. Istri, ayo pulang. Ini sebenarnya istri Tuan Muda. Terima kasih semuanya hari ini. Sama-sama. Orang yang picik seperti itu pantas diberi pelajaran. Jika kalian berdua tidak ada instruksi lebih lanjut, saya akan permisi. Istri, orang yang paling harus kamu syukuri adalah aku. Anda berharap saya berterima kasih kepada Anda. Anda bahkan berani menyinggung Tuan Muda Jia, pemimpin 4 keluarga besar. Anda benar-benar sudah membuat musuh sekarang. Apakah Anda tahu itu? Kalau begitu aku tidak bisa hanya melihat mereka mengganggumu. Tapi, aku mengundang Patriark Lei. Omong kosong. Tokoh besar seperti Patriark Lei. Anda bilang Anda mengundangnya.
Aku mengatakan yang sebenarnya. Istri. Jangan panggil saya istri. Aku tak ada suami muka tebal macam kau nih. Nanti, kalau kita pulang, kau tahu apa nak cakap kat aku kan? Aku tahu. Pergi. Tolong saya, tolong. Ada apa? Ada kecoa. Seekor kecoa. Di mana? Di sana. Anda, The film was translated and narrated by M aku, Media. saya menyuruh Anda untuk mengejar kecoa. Mengapa Anda melihat saya? Ini. Kecoa itu mati. Kakak memanggilku. Aku akan keluar sebentar. Ini adalah rekan kerja baru kami, bernama Lin Fen. Korang semua bagi taklimat kerja kat dia sekarang. Baik Sekretaris Wang. Kemarilah. Saudaraku, karena kamu baru di sini, kami harus menasihatimu dengan benar. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sebagai seorang satpam, kamu harus bisa membedakan. Jangan sembarangan menghentikan orang. Mengesampingkan hal-hal lain, mereka yang merokok di tempat umum pasti tidak bisa masuk. Dilarang merokok di tempat umum. Bajingan. Kamu berani menghentikan aku. Perkaya, atau tak aku bakar kepala kau berlubang. Sangat panas. Dasar bajingan. Dilarang buang sampah di pintu masuk syarikat. Dasar bajingan kau berani ceramah aku pulang. Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa bos di sini? Dasar bajingan. Lepaskan aku. Kalau tak aku upah orang patahkan kaki kau. Sepertinya kau masih belum yakin. Namun sebagai penjaga keamanan, tugas aku hapuskan semua bahaya security. Nenek moyangku, tolong tenang. Maafkan saya Tuan Muda Shen. Dia budak baru panas bara. Tak tahu apa-apa. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Aku tidak peduli dia baru atau tidak. Karena dia berani menyinggungku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Xiao Qian, kemarilah. Tuan Muda Shen, ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? The film was translated Kapten keamanan macam and apa kamu ini? narrated by M Media. Satpam di bawahmu. Berani memukulku. Apa kamu buta? Kamu berani memukul Tuan Muda Shen. Aku. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Dan kau masih ingin memukul orang. Baiklah, jadi kamu jago berkelahi. Aku nak tengok kau boleh lawan berapa ramai. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Serang. Kau kapten keamanan kan? Kau suka bully orang lain guna kuasa kau. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Kamu dipecat. Kau hanya seorang kapten keamanan. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Dia tidak punya hak. Kakakku punya. Aku akan menelepon kakakku sekarang untuk menyuruhnya memekatmu. Kalian semua benar-benar menarik. Terus menelepon tanpa alasan. Kau menelepon kakek setiap kali ada sesuatu terjadi. Serius, sepertinya tidak bisa dewasa. Halo, Ada apa? kakak. Aku diganggu di pintu masuk perusahaan. Kamu harus membelaku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dasar bocah. Tunggu saja. Kakekku akan tiba sebentar lagi. Aku akan memastikan kamu membayar harganya. Bocah, tunggu saja sampai direktur tiba. Kamu tamat. Saya sebenarnya cukup penasaran. Bagaimana tepatnya saya mati kutu? Seorang pria terhormat menggunakan kata-kata, bukan kekerasan. Tolong jangan menggunakan kekerasan. Bajingan, siapa yang berani menyentuh cucuku? Aku lihat kamu tidak menginginkan pekerjaanmu lagi. Di usia semuda ini, kamu berani melukai seseorang. Benar-benar tidak punya hukum. Kau sudah sangat tua. Bagaimana pemikiranmu bisa sesederhana hewan? Tidak bisakah kau punya otak? Itu cucumu yang membuang sampah sembarangan duluan, dan kemudian menggunakan kekerasan. Saya hanya bertindak membela diri. Jadi kenapa? Kau cuma satpam kecil, beraninya kau coba atur aku. Ambil puntung rokok dari tanah. Ambil pergi sana. Kalau tak ambil puntung rokok itu kau nggak boleh masuk. Aku adalah Sendemian.
Aku adalah seorang direktur perusahaan. Aku perintahkan kau menyingkir dari jalanku. Peraturan perusahaan menyatakan bahwa yang buang sampah sembarangan harus ubah sikap. Dan didenda 200. Ambil puntung rokok, ingat bayar denda. Dasar bajingan kecil. Direktur Shen. Tolong jangan marah. Kalau begitu aku akan mengambil puntung rokoknya. Aku akan membayar denda Tuan Muda Shen nanti. Tunggu sebentar. Siapa buang puntung rokok harus ambil kembali. Dia sudah sebesar ini. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bukankah begitu? Apa kamu tahu kita ada rapat dewan direksi jika kamu menunda masalah penting? Bisakah kamu bertanggung jawab? Rapat dewan. Jika akan ada rapat dewan, Shen Qingguo akan menelepon saya. Kamu ini apa seorang bajingan berpura-pura di sini? Rapat dewan direksi memanggil ilmu. Apa kamu pantas? Kau hanya seorang satpam kecil, bahkan tidak pantas masuk gedung ini. Ingin menghadiri rapat dewan direksi. Sungguh lalukan besar. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa Direktur Shen memanggilmu? Karena saya adalah suami Shen Qingguo. Apa aku tidak salah dengar? Seorang satpam rendahan mengaku sebagai suami Shen Qingguo. Ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Kecuali Qingguo ada masalah dengan otaknya. Baru je kawin dengan sempat, tak guna macam kau. Pertunangan saya dengan Qingguo diatur secara pribadi oleh tetua. Tuan tua yang mana? Tentu saja ketua grup. Tak mungkin kakakku buta, sampai pilih orang sepertimu. Pilih orang tak berarti sepertimu jadi suami cucunya. Sungguh berani. Baru kau singgung eksekutif perusahaan. Sekarang kau pura-pura jadi cucu menantu kakek buyut. Aku rasa, kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata mati. Bocah. Kamu sudah menyinggung ketua Shen. Kamu dalam masalah besar. Jika kau benar-benar tidak percaya, mengapa kau tidak menelepon Shen Qingguo saja? Baiklah, jika kau ingin mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Shen ditelepon sepupumu. Halo. Shen, rapat dewan direksi belum dimulai. Kenapa kamu menelponku sepagi ini? Sepupu, biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Ada bajingan yang pura-pura jadi suamimu. Satpam. Apakah itu Lin Fan? Bocah, apa namamu Lin Fan? Ini saya. Kamu menebak dengan benar. Lin Fan yang menyebarkan rumor tentangmu. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Menyebarkan rumor apa? Dia adalah suamiku. Apel, pria tak punya uang ini. Dia benar-benar suami ketua Shen. Aku tidak salah dengarkan. Meskipun aku dengar kakakku akan memilih menantu untuk Qingguo, dia akhirnya memilih si bajingan knife ini. Ketua Shen yang terhormat benar-benar menikah dengan seorang satpam. Ini benar-benar menggelikan. Siapa yang kunikahi? Bukan urusanmu untuk bergosip di sini. Baru ucap beberapa kata saja kau sudah marah. Qingguo, dengarkan nasihatku. Kau adalah keturunan langsung keluarga Shen. Jangan hancurkan dirimu sendiri. Saya tidak senang mendengarmu mengatakan itu. Menikah denganku kok dibilang merusak diri. Kau sembah tak berdaya tak berguna. The film was Apa yang kau punya lawan translated keluarga Shen and kami? narrated by M Media. Apa kau pertanyakan aku? Pernikahanku diatur langsung oleh kakek. Kakek kedua. Kau takkan persoalkan keputusan Atukan. Keputusan kakak tertua, tentu saja dia tidak punya pendapat apa-apa. Budak itu tak izinkan aku masuk perusahaan. Kau harus disiplinkan dia. Tepat sekali. Jika dia berani menghentikan kita hari ini, besok dia berani lawan langit dan hentikan Tuan Besar. Lin Fan, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Itu orang ini yang membuang sampah duluan. Dan kemudian bahkan memukul saya. Saya bertindak membela diri. Hanya saja mereka terlalu lemah. Lin Fan sedang menjaga ketertiban perusahaan dan bertindak sesuai peraturan. Lin Fan tidak melakukan kesalahan apapun. Rapat dewan direksi akan segera dimulai. Dia sengaja hal ini sekarang. Menunda waktu kita. Shen Qingguo, ini bukan instruksimu kan? Nak halang kami pergi mesyuarat direksi kah? Berhenti membuat tuduhan terhadap Qingguo. Kapan saya pernah mengatakan, kau tidak bisa masuk?
ambil sampah di tanah, buang ke tempat sampah, dan bayar denda. Maka kau bisa masuk. Apakah kamu mencoba membuat keluarga Shen kehilangan muka? Sanji, kau tak sadar orang sini semakin banyak. Atau terus berkeliaran di sini. Biarkan banyak orang ejek dan buat kau malu. Tinggu. Kita semua kerabat di sini. Aturan adalah aturan. Tak ada yang bebas tanggung jawab. Karena melanggar aturan. Lin Fan, kamu terus berjaga di sini. Jika mereka masih tidak menunjukkan penyesalan, maka mereka tidak perlu menghadiri rapat Dewan Direksi. Tenang saja, saya akan menanganinya. Aku tunggu kalian di ruang konferensi. Semuanya. Apakah kau bisa menghadiri rapat dewan? Tergantung pada ketulusanmu. Sanji, cepat ambil puntung rokok itu. Kakak. Aku. Hari ini kita membahas promosimu. Jika kau tidak hadir, bagaimana rapat ini bisa dilanjutkan? The Cepatlah. film was translated and narrated by M Media. Bajingan, aku sudah mencatat ini. Setelah rapat Dewan Direksi, aku akan menagihnya darimu dan Sam Kingwo dengan pop-up dan guna. Ayo pergi. Karena semua orang sudah hadir, mari kita mulai rapat hari ini. Aku mengusulkan Shenji diangkat sebagai wakil ketua perusahaan kita. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya tidak setuju. Shen Kinggu, benarkah kau panggil bocah ini? Hanya seorang satpam. Apa kau punya bicara omong kosong? Lin Fan dipanggil olehku. Pernyataannya hari ini mewakili pendapatku. Xianji ini tidak punya moral publik. Berkarakter rendah, membuang sampah sembarangan. Bahkan memimpin serangan pada satpam. Orang seperti itu tidak pantas menjadi eksekutif perusahaan. Apakah ini benar? Ayah, jika kamu tidak percaya, kau bisa telepon Departemen Pengawasan dan tanya. Dia baru saja membayar denda. Aku tidak menyangka Shenji ini begitu tidak sopan. Jika dia menjadi wakil ketua perusahaan, bagaimana mungkin perusahaan bisa berkembang? Jangan dengarkan cerita sepihaknya. Itu tadi hanya salah paham. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Shenji untuk saat ini. Sam Kingwo menyalahgunakan wewenangnya dengan menempatkan suaminya di perusahaan. Aku akui. Lin Fan diatur olehku. Kau nyalahgunakan wewenang menempatkan Kroni. Kau pikir tempat ini seperti pasar. Ketua Shen, kamu harus memberi kami penjelasan. Sam Kingwo, kau menyalahgunakan wewenangmu dan tidak layak untuk posisimu. Aku mengusulkan pemecatanmu. Lin Fan, bukankah kamu sangat sombong tadi? Sekarang, karena kamu, Shen Kinggu akan segera dipecat. Paman kedua, duduklah. Paman kedua, Lin Fan adalah suami Kingguo. Bukankah wajar dia datang ke perusahaan? Senshi, aku tahu kau ingin melindungi. Tapi hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Tepat sekali. Jika Shen Kingguo tidak dipecat hari ini, kami tidak akan pergi dari tempat ini. Lin Fan datang bekerja di perusahaan atas instruksi kakek. Apa kalian semua bahkan berani meragukan pemikiran kakek? Berhentilah bicara omong kosong di sini. Tuan tua, akan atur agar orang rendahan itu masuk perusahaan. Tinggu, jangan korbankan demi keuntungan sesaat dan berbohong. Jika diselidiki dan terungkap, maka itu tidak hanya akan menjadi pemecatan yang bisa menyelesaikan masalah. Apa yang ayahku katakan, kalian semua tidak percaya. Apakah kamu mau? Aku akan menelepon kakakku sekarang. Aku tidak peduli siapa yang mengizinkannya. Menyalahgunakan kekuasaan itu salah. Setidaknya, kita harus pecat bajingan yang masuk lewat belakang. Sanji, bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Masuknya, Lin Fan ke perusahaan diizinkan oleh kakak. Apa mereka tidak akan memecatku? Itu mudah. Kalau begitu semua yang masuk lewat jalur belakang harus diperlakukan sama. Bocah, apa maksudmu? Perusahaan punya aturannya sendiri. Itu masuk akal. Karena itu masalahnya. Kalau begitu kita semua akan memecat mereka yang dipekerjakan melalui koneksi. Kinggu. Siapa saja yang masuk lewat jalur belakang? Lin Fan Shenji. Shen Deminshan. Sam Kinggo, kau pikir kau pakai ini buat balas dendam? Mencoba mencabut seluruh faksiku kan? Kakak kedua kamu bercanda.
Semua ini diusulkan oleh Senji. Kami hanya ingin mengadopsi saranya itu saja. Kakek kedua. Kau tidak ragu mengerahkan kekuatan seluruh faksimu hanya untuk menjatuhkan orang kecil sepertiku bersamamu. Aku benar-benar merasa terhormat. Dasar bocah. Kakak. Lihat betapa marahnya kamu membuat kakakku. Kesehatan orang tua itu sudah seperti ini, jadi dia seharusnya lebih tidak berpartisipasi dalam keputusan internal perusahaan. Menurutku Lin Fan benar, kakek kedua. Mengenai masalah perusahaan, aku akan mengambil alih untukmu mulai sekarang. Kau kalian semua. Kakak. Kakak. Cepat bawa kakekku ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Lin Fan. Di perjamuan keluarga Xiao beberapa hari lagi, aku akan membuatmu membayar. Kakak. Hei, siapa kamu? Ini adalah perayaan ulang tahun grup show. Tempat ini bisa dimasuki satpam biasa. Ketua kalian mengundangku. Ketua mengundangmu. Apakah kamu punya undangan? Tidak. Tidak ada undangan. Namun kamu masih berpura-pura di sini. Pergi sana. Tuan Muda Jia, terima kasih bawaku ke sini menambah wawasanku. Tidak masalah. Tuan Muda Jia, Tuan Muda Shen. Kalian berdua sudah tiba, masuk cepat. Lin Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka bisa masuk. Tapi aku tidak bisa. Dia adalah Tuan Muda Jia dari keluarga Jia. Kamu bahkan tidak sebaik jarinya. The Seorang film was satpam masih ingin masuk. translated and Jika kamu tahu narrated apa by yang baik NME. untukmu, nyala. Kamu berani memukulku. Aku adalah orang dari grup show. Kamu tamat hari ini. Bahkan jika ketua Xiao kalian datang, dia tetap mengundangku dengan hormat. Siapa berani buat masalah di wilayah grup show-ku? Ketua show kamu akhirnya tiba. Orang udik ini, dia sama sekali tidak menghormatimu. Dasar bodoh, bukankah aku sudah memberimu instruksi? Tuan Muda Lin sudah tiba, dan harus disambut dengan hormat. Kamu benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Lin. Mulai sekarang kamu dipecat. Seseorang. Aku tidak tahu dia adalah Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin, aku salah. Tolong biarkan aku pergi saja. Tuan Muda Lin. Salahku tak mendisiplinkannya dengan benar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tuan Muda Lin, silakan masuk. Lin Fan. Kamu seorang satpam dari grup share. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Satpam keluar. Orang sepertimu hanya menurunkan standar kami. Aku diundang. Kenapa aku harus pergi? Diundang masuk. Kamu hanya membual. Siapa yang akan mengundang satpam sepertimu masuk? Ada apa ini? Manajer Shen. Satpam ini tidak punya undangan. Dan masuk untuk menumpang makan. Cepat suruh dia pergi. Begitukah? Ayo usir satpam ini dari sini untukku. Tunggu. Bajingan dari kalangan bawah seperti dia harus dibuat bertingkah seperti binatang kecil dan merangkak keluar. Baru setelah itu dia akan belajar pelajarannya. Itu ide yang bagus. Ayo merangkaklah sendiri. Lihat apa merangkak keluar dari sini. Memukulku. Manajer Shen. Kamu tidak bisa hanya diam saja. Dari mana satpam ini berasal? Ini grup show. Apa kamu bosan hidup? Ayo pukuli dia sampai mati untukku. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah perayaan ulang tahun grup show. Sentuh aku berarti menyentuh ketua show? Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Melakukan apa? Kalian berdua seperti binatang kecil. Merangkak keluar dari sini. Apel. Lin Fan. Ada apa denganmu? Jadi kau tidak mau merangkak. Kelihatannya kau tak menginginkan tanganmu lagi. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Dan kau merangkak. Aku sudah bilang cepatlah. Lin Fan, ingat kata-kataku. Nanti juga ku buat kau bayar 100 kali lipat. Shenji. Tidak berguna. Bangunlah untukku cepat. Kamu benar-benar mempermalukanku.
Tuan Muda Jia, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Aku akan oleh satpam ini dianiaya sampai mati. Sampah tidak berguna, minggir. Satpam, kamu punya nyali juga bocah. Kamu bahkan berani memukul hewan peliharaanku. Tepat sekali. Atau akan kupatahkan kakimu. Benarkan Tuan Muda Jia? Hewan peliharaanmu menggigitku. Apa sekarang kau akan membelanya? Bocah, apa kamu pikir ada yang akan membelamu hari ini? Tuan Muda Jia, Tuan Muda Lien. Kalian berdua tolong bicara dengan tenang. Ketua Xiao, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini adalah satpam perusahaan kami. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Dan dia melukai manajer Xian dan aku. Jangan biarkan dia lolos. Siapa kamu? Aku dari grup Shen. Namaku Xian Ji. Membantu mengungkap yang seperti itu. Parasit adalah tugasku. Terima kasih untuk apa-apa. Apa maksudmu dengan ini? Semuanya. Hari ini ulang tahun ke-20 grup show kami. Tolong beri aku sedikit muka, meski ada kesalahpahaman sebelumnya. Mari kita berhenti di sini. Karena Ketua Xiao sudah bicara, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jangan memprovokasiku lagi di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ketua Xiao, bukan berarti aku tidak memberimu muka. Satpam inilah yang memprovokasiku lebih dulu. Baiklah, baiklah. Hari ini adalah hari keluarga Xiao kami. Perayaan besar. Bersukacita adalah hal yang paling penting. Pergi bermain di sana. Bocah, kamu lolos dengan mudah hari ini. Kamu Lin. Jika Tuan Muda Jia tidak begitu berbelas kasih hari ini, kamu tamat. Tuan Muda Lin, aku benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Selamat datang semuanya di grup show. Perayaan ulang tahun ke-20. Ini adalah ketua grup show kami, Tuan Xiao Tianwei. Grup Xiang beri sepasang giok hijau dan giok putih. Semoga grup Xiao tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Dan mencapai kejayaan baru. Grup Du mempersembahkan patung kerbau air emas. Tidak buruk. Semoga perayaan grup Xiao sukses sepenuhnya. King Guo. Hadiah yang dikirim orang-orang ini benar-benar terlalu berharga. Itu membuat hadiah kami terlihat terlalu lusuh. Grup Shen beri 1 botol tembakau putih perunggu. Semoga grup Xiao semakin sukses. Grup Shen benar-benar terlalu fisik. Mereka berani menghadirkan sampah ini. Benda ini paling-paling bernilai puluhan ribu yuan. Memberikan produk rendahan seperti itu, tidakkah mereka merasa malu? Lin Fan mempersembahkan sebungkus ramuan. Semoga Tuan Muda Xiao cepat pulih. Bukankah memberi obat di perayaan seseorang membawa nasib buruk bagi mereka? Mengapa bocah Lin Fan itu ada di sini? Sungguh memalukan. Kenapa memalukan? Hadiah yang kuberikan paling berguna. Dan itu yang paling dibutuhkan Tuan Xiao. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Aku tidak sakit. Lin Fan, masalah apa yang kamu timbulkan di sini? Aku sangat menyesal. Dia hanya bercanda. Jadi kamu dari grup Shen? Kau di sini untuk permalukan Tuan Xiao kami. Ambil bungkusan obatmu dan pergi sana. Lin Fan, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Pergi dari sini sekarang. Zhao Yong, kau tidak mau ramuan ini kan? Baiklah. Jangan sampai kau menyesal. Lelukan macam apa yang kamu mainkan? Kamu bilang Tuan Xiao kami akan menyesal karena ramuan murahanmu. Sekarang enyah bajingan. Diam. Ketua, dia membawa bungkusan ramuan murahan ini untuk mempermalukan Tuan Xiao kami. Diam. The film was Tuan Muda Lien, translated aku and benar-benar minta narrated maaf. by M. Aku akan Media. menyuruhnya pergi segera. Sekarang cepat pergi dari sini. Betapa membosankan. Sudahlah. Aku sudah mengantarkan hadiahnya. Aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Lin, mohon tetap di sini. Ini salahku karena gagal mendisiplinkan. Kumohon demi aku, tetaplah sampai perayaan berakhir. Ramuan sampah yang kuberikan ini. Kau tidak malu dengan itu? Siapa bilang ini sampah? Di mataku Xiao Tianwei, ini adalah hadiah paling berharga. Tuan Muda Lien, terima kasih atas nama putraku. Tak mau ucap terima kasih pada Tuan Muda Lien. Terima kasih Tuan Muda Lien. Lewat sini silakan.
Tuan Xiao, kemurahan hatimu jauh melampaui tahap orang biasa punya bandingan, bahkan Lin Fan yang tak penting bisa diperlakukan dengan hormat. Saya sungguh terkesan. Istri, apa kau masih ingat taruhan kita sebelumnya? Jika Xiao Yong menderita kanker, aku akan menciummu. Buang sampah ini ke tempat sampah. Aku melihat raut wajah Xiao Yong. Aku perkirakan sebentar lagi, kau akan bisa menciumku. Tidak tahu malu. Dia tidak terlihat seperti dia menderita kanker sama sekali. Tunggu saja untuk diusir. Nah, ada apa ini? Bagaimana dia bisa pingsan di sini? Apa yang terjadi? Mungkinkah Lin Fen, satpam itu sebenarnya benar? Nah, panggil ambulans. Panggil ambulans. Ada apa dengannya? Lin Fen, apakah kamu tidak ahli dalam pengobatan? Cepat pergi dan lihatlah. Tidak perlu melihat, kanker perutnya kambuh. Bukankah aku membawakannya obat herbal? Dia akan segera baik-baik saja setelah minum obat. Tuan Muda Lin. Apakah putraku benar-benar menderita kanker perut? Itu benar sekali. Itu sudah pasti. Astaga, separah itu kan? Ketua Xiao tolol, jangan percaya padanya. Dia hanya seorang penjaga keamanan di perusahaan kami. Dia tahu cara obati penyakit. Segera kirim Tuan Muda Xiao ke rumah sakit. Bisa bahaya jika ada hal tak terduga. Seseorang cepat kemari. Tidak akan ada pembunuhan kan? Tidak akan ada pembunuhan, bukan? Semuanya silakan lanjutkan seperti semula. Mohon permisi sebentar. Orang yang tak dengar nasihat orang tua akan menderita kerugian di depan mata. Aku sudah mengatakannya. Dia akan baik-baik saja setelah minum obat herbal itu. Tapi kau menolak untuk percaya. Lin Fen masih bercanda di saat seperti ini. Kalau sampai ada yang mati, kau tanggung jawab. Silin itu masih membuat keributan sekarang. Kurasa kau hanya mempermainkan Tuan Muda Xiao? Aku curiga penyakit Tuan Muda Xiao kali ini juga dikutuk olehmu. Berisik sekali. Kenapa kau memukulku lagi? Tuan Muda Jia. Tuan Muda Jia, kau harus menegakkan keadilan untukku. Lin saat memukul anjing harus pikirkan pemiliknya. Kau berulang kali memukul anjingku. Kau anggap kelonggaranku hal biasa. Tidak hanya anjingmu yang akan kupukul, aku juga akan memukulmu. Kendalikan anjingmu. Kalau sampai ada yang mati kau tanggung. Kau berani memukulku. Lin Fan, kamu gila. Kau memukul Tuan Muda Grup Jia. Tuan Muda Jia Lin Fan ini sama sekali tak ada kaitannya dengan keluarga kami. Bahkan jika kau membunuhnya, aku tidak akan keberatan. Kau bajingan Lin. Kau mati. Kau bajingan Lin kau. Anjingmu menggonggong sembarangan lagi. Mohon maaf. Kau bajingan Lin kau. Diam. Penjaga keamanan kau, tunggu saja aku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan memakai nama belakangmu. Tolong jangan. Keluarga Linku, tentu kami tak punya anak durhaka sepertimu. Jika kau memakai nama keluargaku, 18 generasi leluhurku harus menggali kuburan mereka untuk memukulku. Tuan Muda Jia Lin Fan ini benar-benar tak ada kaitan dengan keluarga kami. Jangan lampiaskan kemarahanmu pada keluargaku. Ayah, Kau bocah, berlutut dan sujud minta maaf sekarang. Maka aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau yang seharusnya sujud dan minta maaf. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau takkan menangis sampai lihat peti mati. Ayah. Seseorang menggangguku. Mohon datang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Mari lihat, siapa berani ganggu Tuan Lin. Ini adalah patriark keluarga Pei. Siapa orang ini? Ini belum pernah muncul sebelumnya. Paman Pei, kenapa Anda di sini? Jangan mencoba menjilatku.
Keluarga Jiamu telah menyinggung Tuan Lin. Kejahatanmu tidak termaafkan. Saya menyatakan, mulai sekarang keluarga Pei putus dengan keluarga Jia. Keluarga Jiamu bisa menunggu kehancurannya. Paman Pei. Oh tidak, Ketua Pei. Pria itu hanya seorang penjaga keamanan. Seorang bajingan. Diam. Tuan Lin adalah dokter dewa di era ini. Bagaimana Anda bisa mentolerir fitnah seperti itu, Tuan Lin? Tabib Sakti Lin, tolong selamatkan aku. Tuan Lin. Tabib Ilahi Lin, selamatkan hidupku. Ketua Xiao. Bagaimana bisa Anda juga tertipu? Dia hanya seorang satpam. Tutup mulutmu. Tuan Muda Lin. Tolong selamatkan putraku. Aku hanya punya satu putra. Aku sudah memberitahumu sejak lama, basis obat herbal yang kuberikan padanya ini. Minum terus obat ini sembuhkan penyakit. Nah, obat herbal dari tabib Sakti Lin baru kau terima. Di mana kamu meletakkannya? Ini. Dan kau Pi Tianhao. Aku akan memberimu 3 dosis obat herbal. Dijamin akan segera menyembuhkan penyakitmu dan memberimu umur panjang. Terima kasih. Terima kasih. Istri. Aku memenangkan taruhan kita kan? Perjanjian apa? Istri kau berjanji padaku. Jika Xiao yang menderita kanker, kau akan menciumku di depan umum. Apakah ada hal seperti itu? Tentu saja ada. Kau tidak mencoba mengingkari janjimu kan? Tapi tidak apa-apa. Kalau kau tak mau cium aku tak apa. Sama saja jika aku menciummu. Lin Fan, kamu benar-benar menantu terbaikku. Tak kusangka kau kenal banyak tokoh penting. Ayah, akhirnya kau mengakui aku sebagai menantumu. Apa yang terjadi sebelumnya? Itu hanyalah ujian untukmu. Aku selalu menganggapmu sebagai menantuku sendiri. Bagaimana kalau begini? Mari kita atur saja pernikahan untuk akhir pekan ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah.